Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, dosen, mahasiswa, para peneliti. Kesempatan kali ini izinkan saya, Khairul Anam, dari Universitas Jember, akan mengenalkan tentang ORCID dan juga bagaimana membuat akun ORCID. Astagfirullah. Jadi apa itu yang disebut dengan ORCID? Jadi kalau kita membuka browser ya, kita kemudian tulis saja ORCID begini. Nah, ini bisa ada pernyataan bahwasanya ORCID ID as a unique SU for researcher and scientist. Jadi ORCID ini adalah untuk peneliti dan juga untuk ilmuwan. Jadi ORCID provides a persistent digital identifier. Jadi ORCID ini memberikan kita identifier digital, ya. Jadi unik untuk kita sebagai seorang peneliti. Kita di sini nanti bisa menaruh CV kita ya. Memang ini adalah seperti CV digital yang diakui oleh banyak jurnal. Jadi bahkan sekarang kalau kita mendaftar jurnal kita ditanya ORCID number-nya, ORCID ID-nya berapa ya. Sebagai contoh ya apa isi yang ada di dalamnya, saya akan perlihatkan isi daripada ORCID saya ya. Nah, ini ORCID saya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan pekerjaan kita ya. Sekarang kita kerja di mana? Kemudian kita bisa menjelaskan juga di sini mengisikan education and qualification ya. Kita dulu kuliah di mana saja, ini kuliah S3, ini S2, S1. Kemudian juga terkait dengan posisi dan juga membership and services. Jadi kita sebagai apa, kemudian anggotaannya di mana, kita mengabdi di mana, begitu. Kemudian funding ya, apakah kita pernah dapat funding, dan kemudian juga ada works ini adalah publikasi-publikasi kita di sini masuk ya. Nah, ini intinya ini adalah sebuah CV online ya, sama seperti Publon juga CV dia. Ya, Publon juga menyediakan CV juga ya. Dan di sini juga menyediakan tentang artikel-artikel yang kita review juga ya, per review ya. Ini juga ada ya, seperti Publon ya, Publon juga ada review. Data saya di Publon lebih banyak untuk review daripada yang di ORCID. Kemudian ORCID ini bisa kita hubungkan dengan Publons dan bisa kita hubungkan dengan Scopus ID seperti ini. Ya, ini terhubung dengan Scopus ID, kemudian dan tersebut dengan Researcher ID. Researcher ID ini adalah miliknya Web of Science ya atau Parifit. Bagaimana Researcher ID ini dibuat lewat Publon? Silahkan untuk melihat di video kami ya. Bisa dilihat di kolom deskripsi. Kemudian yang Scopus ini kalau Scopus sudah bisa kita buat ya, sudah disediakan oleh Scopus. Ya, kemudian juga bisa di-linkkan dengan media sosial kita, dan ini ada Mendeley dan ada juga website kita ya. Kemudian keyword kita, keahlian kita, negara masuk di sini semua. Nah, ini dia yang penting, view public version ya. Ini kalau yang kita share, kalau ditanya berapa ORCID ID-nya ya, ini yang kita share ya. Ini yang kita share kepada orang-orang ya. Nah, biasanya ini kita kasih ini, nanti orang akan bisa melihat profil kita ya, kira-kira seperti apa. Seperti ini kita copy ya. Coba saja kalau ini saya buka dari browser yang lain ya, misal dari sini, ini kira-kira orang melihat akan seperti apa isinya. ORCID ID kita gitu ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini ilasinya kita tidak masuk ya. Kalau tadi di browser yang Chrome saya masuk sebagai saya, ini saya dilihat oleh orang lain kira-kira seperti ini ya tampilannya ya, gitu. Ya, kalau mau diisikan secara lengkap akan sangat bagus sekali. Nah, itu tadi tentang ORCID ID ya, connecting research and researchers. Jadi menghubungkan penelitian dan peneliti ya. Nah, ini bagi kita seorang peneliti itu penting, karena tadi itu sekarang sudah ditanya oleh rata-rata saat kita submit jurnal, ORCID ID-nya berapa. Jadi itu penting bagi kita, dan juga untuk keperluan sharing ke orang, tinggal kasihkan ini CV ya, daripada CV kita tercentang perenang kadang tidak jelas, maka kita bisa menyediakan CV online
dengan kita mengupdate data-data yang ada di sini. Nah, tapi tadi kalau kita terhubung dengan Scopus, otomatis di sini nanti terupdate ya. Jadi yang ada Scopus bisa masuk ke sini, yang di website juga bisa masuk ke sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkannya ya? Maka di sini ada sign in atau register ya. Bagi yang belum punya, silakan klik di sini. Kita sambil menunggu. Oke, klik, maka kemudian kita diminta ini kalau kita sudah memiliki ya. Kalau belum, maka ini ada register now ya. Access through your institution. Nah, di sini aja. Kemudian, nah kita tinggal isikan nama kita ya. Misalkan tadi saya menggunakan nama ini, kemudian emailnya ya. Emailnya kita masukkan. Kemudian masukkan ya. Kemudian confirm email. Disuruh mengulang emailnya. Oh, harus diketik ya. Kemudian oke, additional nggak usah ya. Next ya, kita klik next. Kemudian kita diminta untuk membuat password begitu ya. Ada ketentuannya ini 8 karakter, 1 letter or simbol. Jadi harus ada simbol, ada angka ya. Nah, ini selalu begitu sekarang permintaannya. Ada simbol, ada angka. Kita ulang lagi. Oke, kalau sudah, please send me quarterly email about new ya. Kalau kita mau dikirimi berita-berita, kalau enggak ya nggak usah dicentang ya. Nah, sudah, sekarang kita ini sudah selesai visibility setting ya. By default, visibility setting should be given to new item added to your orchid. Orchid atau orchid ya bahasa Indonesia aja ya. Orchid. Everyone trusted organization. Jadi maunya kita itu akan dilihat oleh siapa ya? Ya siapa saja lah ya. Biar agar kita dikenal begitu kan? Ya ini kalau ini harus kita centang ya. Saya bukan robot. Kita centang register. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia kita sudah memiliki ya. Nah, sekarang tinggal kita menambahkan employment ya, kita kerja di mana. Add employer ya di sini. Oh iya, kita diminta untuk melakukan verifikasi ya. Kita cek email kita ya, apakah sudah masuk. Coba kita cek email kita ya. Cek email kita apakah sudah ada email dari Orchid ya. Kita refresh. Nah, ini dia ya, sudah ada. Jadi habis sama ya, selalu setiap kita habis membuat, kita diminta verifikasi, verify your email address. Jadi sudah terverifikasi ya, kira-kira ini email kita. Oh, ini tadi, ini kayaknya milik saya yang tadi ya. Kita coba buka lewat sini aja ya. Nah, kita refresh saja untuk ngecek apakah sudah masuk belum verifikasinya. Nah, tidak ada pesan apa-apa ya, saya kira thank you for saying we have sent. Kok masih ada ya, tadi kan sudah kita oke ya, apalah, yang penting kan sudah kita. Oh, ini masih terus dimintain. Sepertinya cookiesnya ini sangat tergantung ya, karena kita tadi sudah di sana ya. Berarti bukanya dari sini ya, ada dari sini aja bukanya. Sign out. Oke, kita coba klik lagi di sini, verify. Nah, ini kita masuk. Tadi, mohon maaf, bukan ini. Kita menggunakan ini ya, ISL. Test. Kemudian SID, kemudian passwordnya. Oke. Nah, ini masuk. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, tinggal kita sekarang mengupdate CV kita di sini ya. Kalau dilihat kan semua kosong, belum ada.
nggak nyambung kemana-mana ya. Sambungkan add employee. Sekarang kita di mana, kotanya mana, kerjanya. Ya, ini tempat kerja kita, negaranya mana, mulai kapan, sampai kapan ya. Ini visibility ya, apakah untuk semua orang ya. Kalau kita, ini memang ada fleksibilitas, kita ingin dilihat oleh siapa saja ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak ingin dilihat orang lain juga boleh ya. Jadi ini bagus sekali. Kemudian cancel, setelah itu juga education and qualification ya. Kita bisa menambahkan education, pendidikan kita ya di mana saja. Nanti nambahkannya satu, kalau kita sudah S3 berarti 3 kali nambah ya. Kalau masih S2 ya dua kali nambah begitu. Kemudian position and distinction ya, ini award bisa dimasukkan, membership and service seperti kita keanggotaan di mana ya, PII misalkan saya Persatuan Institut Indonesia atau IEEE, funding kalau pernah dapat pendanaan, kemudian ini publikasi-publikasi ya. Sebenarnya kalau publikasi ini kalau kita ingin lebih enak kita linkkan dengan apa? Dengan Scopus ID dan juga kita linkkan dengan Researcher ID ya. Kalau kita linkkan itu akan lebih mudah begitu bagi kita ya. Itu bisa nanti dilakukan. Kita seperti ini ada beberapa pilihan ya. Seperti ini terhubung dengan Scopus ya. Kalau kita memang memiliki Scopus ya kita linkkan ya register ID kita dengan Scopus gitu ya. Kita buat otorisasi ya. Ya kita otorisasi akses dan seterusnya. Dan nanti akan terhubung dengan Scopus ya. Sehingga kita setiap ada Scopus ya nyambung-nyambung ke sini sendiri ya, daripada kita bolak-balik manual, kan lebih baik tersambung otomatis. Kira-kira seperti itu untuk ORCID ID ya. Nanti kalau ditanya berapa ORCID ID-nya tinggal di sini. Ini sebelah sini tinggal kita copy saja, semua ini bisa ya, copy. Nanti tinggal dikasihkan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.